teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya mau bahas hal menarik pada official trailer Boboiboy Galaxy Baraju. Mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja, ini dia. Oke, jadi di sini Mimin menemukan beberapa hal menarik ketika menyaksikan trailer ini. Nah, dari trailernya kelihatan banget kalau ada banyak perubahan dan cerita baru di Boboiboy Galaxy Baraju. Baiklah, untuk hal menarik yang pertama yang Mimin lihat dari trailer ini yaitu hancurnya kapal angkasa MYIS Kebenaran. Sejak awal trailer, kita sudah melihat kapal angkasa Kebenaran terombang-ambing akibat serangan dari puak bara dan puak salju. Kemungkinan mereka tidak menyadari bahwa wilayah yang mereka masuki adalah zona perang, sehingga kedua puak tersebut menganggap kapal mereka sebagai ancaman. Dan hal yang paling bikin mengejutkan, kapal angkasa Kebenaran hancur lebur, cuma tinggal puing-puingnya aja. Ditambah lagi, Papa Zola terlihat terbaring lemas dan gak sadarkan diri. Selanjutnya, kita beralih ke latar tempat yang ditampilkan dalam trailer. Lokasinya tampak sangat berbeda dari versi komik. Skala pertempuran dalam versi animasi terlihat jauh lebih besar dengan jumlah pasukan yang juga lebih banyak. Selain itu, ada pula lokasi yang menyerupai puncak, bakar, dan beku. Perbedaan yang mencolok lainnya adalah medan tempur. Jika di komik menggunakan lapangan terbuka, di trailer ini tampak seperti arena yang dikelilingi tebing tinggi. Lalu tempat yang terakhir yang sempat terlihat adalah kampung ais batu api yang muncul sekilas saat Feng berhadapan dengan robot-robot milik Papato. Selain itu, dalam trailer juga terdapat beberapa adegan menarik. Salah satunya memperlihatkan Yanari dan Mas Gardu yang saling menyalahkan atas pengkhianatan dari leluhur atau moyang mereka masing-masing. Kita juga sempat diperlihatkan cuplikan pertarungan antara tiga pemilik asal kuasa elemental, yaitu Panglima Pairapi dan Mas Mawais yang berhadapan dengan Retaka. Tak hanya itu, ada juga adegan di mana Boboiboy tampak kehilangan ingatan tentang jati dirinya akibat terlalu lama dan terlalu jauh terpisah dari pecahan dirinya sendiri, hingga akhirnya ia harus bertarung melawan versi dirinya yang lain. Dan terakhir, terdapat adegan yang menampilkan fusion terbaru Boboiboy, yaitu Boboiboy Sopan. Namun sejauh ini kita belum melihat tanda-tanda kemunculan kuasa tahap ketiga untuk elemen api dan air. Padahal dalam versi komik, Boboiboy hampir mencapai tahap tersebut untuk kedua elemen itu. Oke, untuk video berikutnya kita akan membahas hal ini lebih dalam. Baiklah, itu saja pembahasan singkat terkait hal menarik pada official trailer Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana? Menurut pendapat teman-teman, komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice di official trailer Boboiboy Galaxy Baraju. Mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ini dia. Oke, jadi pada trailer Boboiboy Galaxy Baraju, kita melihat pertarungan Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Apa pemicunya? Kenapa mereka bertarung? Baiklah, Mimin akan bahas ini. Anyway, pembahasan ini Mimin ambil dari cerita versi komik, bukan mengada-ngada. Oke, jadi penyebab utama Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice bertarung itu karena kehilangan sebagian ingatan mereka setelah terpecah terlalu lama. Setiap elemen Boboiboy punya kepribadian dan memorinya sendiri. Jadi kalau mereka berpisah dalam waktu lama, hubungan dan koordinasi di antara mereka mulai rusak. Akibatnya, mereka lupa bahwa sebenarnya mereka berasal dari satu sosok yang sama. Lalu, konflik mulai memanas ketika Boboiboy Ice mengejek Boboiboy Blaze. Mungkin menyinggung sifatnya yang mudah marah atau kurang cerdas. Terus, Blaze terpancing emosi sesuai sifatnya yang panas kepala dan penuh gengsi. Maka pertikaian kecil berubah menjadi pertarungan besar. Pertarungan mereka terjadi di bawah puncak bakar beku, tempat yang secara simbolis dan literal mempertemukan dua elemen berlawanan, api dan es. Karena kekuatan Blaze panas dan Ice dingin saling bertabrakan dengan intens. Energi dari pertarungan itu membuat keseimbangan planet Baraju terganggu, hampir menghancurkan seluruh planet akibat reaksi energi ekstrim. Dalam situasi kritis itu, Feng muncul untuk menghentikan pertarungan itu, menahan kedua elemen sebelum kehancuran planet terjadi, menjelaskan kepada Blaze dan Ice bahwa mereka sebenarnya bagian dari Boboiboy yang sama, terus menceritakan sejarah konflik di Baraju sehingga mereka memahami bahwa pertikaian antar elemen hanya membawa kehancuran, seperti yang pernah terjadi sebelumnya di planet itu. Konflik ini punya makna simbolis. Blaze dan Ice mewakili dua sisi kepribadian Boboiboy, panas dan dingin, emosi dan logika. Ketika terpisah terlalu lama, mereka lupa bahwa kekuatan sejati datang dari kesatuan dan keseimbangan. Feng berperan sebagai penyadar yang membantu mereka menemukan kembali jati diri Boboiboy sebenarnya. Baiklah, itu saja pembahasan singkat terkait pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice di official trailer Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana? Menurut pendapat teman-teman, komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait 3 hari menuju Boboiboy Galaxy Baraju. So, mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia. Boboiboy Galaxy Baraju akan dirilis pada 18 Oktober 2025. Jika hari ini adalah 15 Oktober 2025, maka hanya tinggal 3 hari lagi hingga perilisan serial tersebut. Awalnya, Boboiboy Galaxy Baraju dijadwalkan tayang pada Juni 2025. Namun di Monster memutuskan untuk menundanya perilisan hingga Oktober 2025. Penundaan ini dilakukan agar proses produksi dan animasinya bisa mencapai kualitas terbaik dengan detail visual, efek elemen, dan aksi pertarungan yang lebih memukau dibandingkan dengan musim atau art sebelumnya. Di sini Mimin hanya ingin mengingatkan persiapan untuk menonton Boboiboy Galaxy Baraju yang akan mulai tayang pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 jam 10 pagi waktu Malaysia. Untuk di Indonesia kurang lebih jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Nah, untuk platform penayangannya seperti biasa Monster akan menayangkannya di YouTube dan juga platform streaming seperti Netflix. Untuk di TV kemungkinan akan menyusul. Pastikan jaringan internet teman-teman stabil lah ya, agar nggak muter-muter terus pas lagi nontonnya, kan nggak seru tuh jadinya. Terus atur waktu juga biar bisa nonton bareng teman atau keluarga, biar makin seru aja. Dan juga jangan lupa siapkan cemilan dan minuman biar nontonnya makin nikmat. Oh ya, supaya kalian bisa paham dengan alur ceritanya nanti, alangkah baiknya kalian baca dulu versi komiknya, karena 70% alur cerita Boboiboy Galaxy Baraju akan mengikut dari alur cerita versi komiknya. Tapi bang, aku kan gak punya uang buat beli komiknya. Tenang aja, kalau kalian tidak sanggup untuk membeli buku komiknya, kalian bisa baca versi digitalnya. Kalian baca aja di webtoon, itu gratis. Ya, tapi tetap butuh jaringan internet juga sih. Atau gini aja deh, nanti Mimin akan buatkan alur cerita komik Arch Baraju di next video. Siapa tahu kan di sini ada orang yang tipikalnya itu lebih suka menonton daripada membaca. Ya sama, Mimin juga gitu. Jujur Mimin emang orangnya itu lebih suka menonton daripada membaca. Tapi nggak apa-apa, demi kalian Mimin akan buatkan videonya nanti. Baiklah, itu aja pembahasan singkat terkait 3 hari menuju Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait penayangan Boboiboy Galaxy Baraju. Mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia. Oke, jadi di sini Monsta telah memposting jadwal rilis resmi setiap episode Boboiboy Galaxy Baraju yang dimulai pada tanggal 18 Oktober dan berakhir pada tanggal 22 November 2025. Nah, cuman di sini sedikit ada perubahan di episode perdananya atau episode 1, di mana biasanya waktu tayangnya itu jam 10 pagi, kini dirubah menjadi jam 11 pagi. Dan ini hanya untuk episode pertama aja. Untuk episode kedua dan seterusnya kembali lagi di jam 10 pagi. Mengapa episode 1 ini berbeda sendiri? Belum ada penjelasan secara detail terkait hal ini. Namun yang jelas, Monsta memberi label untuk episode 1 ini dengan label Premier. Mungkin di sini mengapa episode 1 diberi label Premier. Jadi Premier itu dalam konteks film atau serial adalah tayangan perdana atau episode pertama yang membuka musim baru dan juga penayangan pertama kali di depan publik dan biasanya disertai dengan promosi besar. Jadi pada jadwal itu kemungkinan episode 1 adalah penayangan pertama kali Boboiboy Galaxy Baraju kepada umum. Episode ini biasanya punya durasi lebih panjang atau isi yang lebih spesial, seperti memperkenalkan karakter baru, setting, latar tempat baru, atau konflik utama di musim ini. Setelah itu, mulai episode 2 sampai 6, jadwalnya jadi reguler kembali seperti biasa, tiap Sabtu jam 10 pagi. Ya, itu dari perspektif Mimin aja sih, karena emang belum ada penjelasan secara detail terkait hal ini. Ya, ada kemungkinan penjelasannya itu seperti itu. So, untuk sekarang kita tinggal tunggu aja teaser promo episode satunya. Karena kan biasanya sebelum penayangan seriesnya, Monsta memberikan teaser promo episodenya. Ya, kemungkinan sih besok ya. Baiklah, itu saja pembahasan singkat terkait penayangan Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait postingan jadwal rilis Boboiboy Galaxy Baraju. Mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia. Oke, jadi di sini Mimin mau bahas soal potongan-potongan gambar tiap episode yang Monsta posting di postingan ini. Ya, bisa kalian lihat ada 6 gambar di postingan ini, yang mana ini merupakan potongan-potongan gambar dari tiap episode Boboiboy Galaxy Baraju. So, jadi di sini ada 2 potongan gambar yang cukup menarik perhatian, yaitu potongan gambar pada episode 2 dan episode 4. Terlihat potongan gambar pada episode 2 yang menampilkan Retaka. Banyak yang mengira kalau Retaka akan kembali pada Boboiboy Galaxy Baraju. Apakah itu benar? Apakah Retaka akan kembali atau muncul kembali? Jawabannya benar. Tapi, ada tapinya nih. Retaka memang muncul kembali dalam bentuk flashback. Maksudnya gimana, Min? Oke, jadi gini. Flashback atau kilas balik adalah interupsi dalam alur cerita saat ini untuk menunjukkan adegan atau ingatan dari masa lalu, baik dalam konteks psikologis atau ingatan yang secara tiba-tiba maupun sebagai teknik naratif dalam sastra dan film. Teknik ini digunakan untuk memberikan latar belakang cerita, mengungkap motivasi karakter, membangun ketegangan, atau menjelaskan peristiwa masa lalu yang relevan dengan kejadian saat ini. Nah, jadi Retaka ini akan kembali muncul di Boboiboy Galaxy Baraju dalam bentuk flashback. Jadi bukan semata-mata ia muncul kembali untuk merebut kembali kuasa-kuasa elemental. Ya, ini seperti waktu Kuputri menceritakan masa lalu di Windara ketika Retaka datang dan merebut kuasa elementalnya. Namun di sini hanya sebatas potongan-potongan gambar yang kurang realistis. Kemungkinan pada Boboiboy Galaxy Baraju entah siapa yang akan menceritakannya nanti, kejadian masa lalu di Baraju yang mana ketika ada Retaka di situ akan sangat realistis, tidak seperti di Arch Windara. Nah, untuk potongan gambar pada episode 4 yang menampilkan Boboiboy Sopan, ini membuat Mimin bertanya-tanya kenapa Boboiboy Sopan sudah muncul di episode 4. Bukankah dia harusnya muncul di final episode? Karena pada versi komik, Boboiboy Sopan itu muncul di akhir cerita. Berarti banyak perubahan besar yang terjadi pada Arch Baraju ini. Jika Boboiboy Sopan muncul di episode 4, itu artinya masih ada kejadian-kejadian dan bahkan momen epik setelah Sopan muncul. Berarti Boboiboy Sopan bukanlah bintang utama dari Arch ini. Kira-kira kejutan apa ya yang Monsta berikan kepada kita di final episodenya? Ya, kita lihat aja nanti. Baiklah, itu aja pembahasan singkat terkait postingan jadwal rilis Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.